Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video presentasi kami, yaitu tentang mata kuliah akuntansi manajemen dengan materi pengenalan akuntansi manajemen. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Charles T. Hamren, akuntansi manajemen itu merupakan sebuah proses identifikasi, penyiapan, pengukuran, akumulasi, analisa, dan penafsiran serta komunikasi mengenai informasi yang dapat membantu eksekutif dalam memenuhi tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Halim Supomo, akuntansi manajemen merupakan suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi dalam bentuk keuangan bagi manajemen untuk pengambilan sebuah keputusan ekonomi dalam menjalankan fungsi manajemen. Yang ketiga, menurut Mulyadi, akuntansi manajemen merupakan suatu informasi keuangan yang dihasilkan oleh tipe akuntansi manajemen yang digunakan terutama oleh pengguna intern suatu organisasi. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas materi yang kedua mengenai tentang peran akuntansi manajemen. Peran akuntansi manajemen dalam suatu organisasi merupakan salah satu peran pendukung. Mereka membantu orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tujuan dasar organisasi. Posisi yang bertanggung jawab langsung pada tujuan dasar organisasi disebut dengan posisi lini. Posisi yang sifatnya mendukung dan tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap tujuan dasar organisasi disebut posisi staf. Manajer lini adalah orang yang membuat kebijakan dan keputusan yang berpengaruh terhadap produksi, sedangkan posisi staf adalah manajer pada bagian pembelian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya materi tentang sejarah akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi manajemen melewati beberapa fase, yaitu yang pertama pada tahun 1880 sampai 1925 yang ditandai dengan lahirnya prosedur penentuan biaya produk. Yang kedua yaitu pada tahun 1925 sampai 1960 yang berfokus pada pelaporan eksternal dan mulai mengurangi relevansi bagi manajemen internal. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sejarah akuntansi manajemen pada fase ketiga pada tahun 1960 hingga 1980. Ditandai dengan berbagai perbaikan, meskipun belum maksimal. Akademisi mencoba mengembalikan relevansi informasi biaya dengan informasi akuntansi keuangan. Namun demikian, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan karena model yang digunakan masih terlalu terbatas. Selanjutnya, pada fase keempat pada tahun 1980 hingga sekarang. Pada era akuntansi manajemen modern yang lebih menekankan pada kualitas, efisiensi, orientasi pelanggan, dan integrasi informasi keuangan maupun non-keuangan, fokus utamanya bergeser pada manajemen, mutu total atau total quality management, dan orientasi pada nilai pelanggan atau customer value, dan persaingan berbasis waktu. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai arah akuntansi manajemen. Yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning.
yaitu sistem terintegrasi yang menghubungkan semua bagian perusahaan, yaitu berupa keuangan, produksi, persediaan, pemasaran dalam satu database. Yang kedua ada EDI, yaitu Electronic Data Interchange, yaitu pertukaran dokumen bisnis secara elektronik antar perusahaan. Yang ketiga ada SCM atau Supply Chain Management, yaitu pengelolaan arus barang dari pemasok sampai ke konsumen dengan efisien. Yang keempat ada TOC atau Theory of Constraints, yaitu fokus menghilangkan titik yang menghambat proses produksi. Yang kelima ada GIT atau Just in Time, yaitu produksi dan pembelian dilakukan tepat saat dibutuhkan untuk mengurangi persediaan. Dan yang keenam ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yaitu seluruh proses produksi menggunakan sistem komputer terintegrasi. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang arah akuntansi manajemen yang ketujuh, yaitu di mana customer orientation. Di sini akuntansi fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya itu target costing. Nah, di target costing ini menentukan biaya produk berdasarkan harga pasar yang diinginkan pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada ABM. Di ABM ini mengelola aktivitas perusahaan agar lebih efisien berdasarkan informasi ABC. Nah, selanjutnya itu TDABC. Di sini menentukan biaya berdasarkan waktu yang dibutuhkan aktivitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya Lean Manufacturing. Di sini menghilangkan pemborosan di seluruh proses produksi. Nah, selanjutnya ada Six Sigma. Metode ini dilakukan dengan peningkatan kualitas dengan mengurangi kecacatan hampir sampai nol. Nah, selanjutnya ada yang namanya BSC. BSC ini bisa disebut dengan Balance Scorecard, sistem untuk menilai kinerja dari keuangan pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Nah, yang terakhir ada Hybrid Methodology. Nah, di sini menjelaskan tentang menggabungkan beberapa metode manajemen.